Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 2 ini kita bisa bertemu walaupun dalam tatap maya, tapi mudah-mudahan video ini akan mengobati rasa rindu kalian terhadap ibu. Ibu sih rindu, tapi nggak tahu, mudah-mudahan kalian juga rindu ya sama ibu. Baik anak-anak, ibu akan memberi ulasan sedikit. Barangkali kamu bertanya-tanya, kita kan belajar tentang puisi rakyat. Kenapa disebut puisi rakyat, ya kan? Apakah puisi rakyat itu? Apa saja jenisnya dan bagaimana cirinya? Akan ibu bahas dulu mulai dari apakah puisi rakyat itu. Jadi anak-anak, di puisi rakyat ini adalah puisi yang jenisnya terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata, rima, sampiran dan isinya. Jadi selalu ada batasan. Beda dengan puisi modern yang bebas, mau berapa saja jumlah barisnya, rimanya seperti apa, tidak harus ada sampiran dan sebagainya. Baik, mengapa disebut puisi rakyat? Karena sebenarnya ini ada di dalam ranahnya budaya Indonesia. Di setiap daerah itu punya lagu yang sebenarnya diangkat dari puisi rakyat. Contoh misalnya lagu Bubui Bulan, lagu yang Jakarta itu buah mangga enak rasanya gitu ya. Itu lagu apa itu? Nana lagi ya nona nama abanana ya nona kerja dengan sehat ya nona dan gembira. Jadi kicir-kicir, nah itu lagu kicir-kicir itu diangkat dari puisi rakyat. Di Sumatera apalagi lebih banyak lagi lagu daerah yang diangkat dari puisi rakyat. Jadi puisi rakyat ini ada, kenapa disebut puisi rakyat? Karena memang ada di dalam budayanya rakyat Indonesia. Mau nanam padi mereka berpantun, mau menerima pengantin mereka berpantun, melamar, datang ke satu tempat mereka berpantun. Di Sumatera lebih kuat ya, di Jakarta aja ada, di daerah Jawa Barat ada, di Jawa juga ada ya. Jangan aja disebut puisi rakyat. Jenisnya apa? Jenisnya yang sudah kita pelajari 3, pantun, syair, gurindam, dan satu lagi yang ibu mau perkenalkan adalah karmina ya. Jadi ada pantun, ada syair, ada gurindam, dan satu lagi ada karmina. Bagaimana dengan ciri-cirinya nanti akan ibu jelaskan dalam video berikutnya. Oke, sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 2 ini kita bisa bertemu walaupun dalam tatap maya, tapi mudah-mudahan video ini akan mengobati rasa rindu kalian terhadap ibu. Ibu sih rindu, tapi nggak tahu, mudah-mudahan kalian juga rindu ya sama ibu. Baik anak-anak, ibu akan memberi ulasan sedikit. Barangkali kamu bertanya-tanya, kita kan belajar tentang puisi rakyat. Kenapa disebut puisi rakyat, ya kan? Apakah puisi rakyat itu? Apa saja jenisnya dan bagaimana cirinya? Akan ibu bahas dulu mulai dari apakah puisi rakyat itu. Jadi anak-anak, di puisi rakyat ini adalah puisi yang jenisnya terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata, rima, sampiran dan isinya. Jadi selalu ada batasan. Beda dengan puisi modern yang bebas, mau berapa saja jumlah barisnya, rimanya seperti apa, tidak harus ada sampiran dan sebagainya. Baik, mengapa disebut puisi rakyat? Karena sebenarnya ini ada di dalam ranahnya budaya Indonesia. Di setiap daerah itu punya lagu yang sebenarnya diangkat dari puisi rakyat. Contoh misalnya lagu Bubui Bulan, lagu yang Jakarta itu buah mangga enak rasanya gitu ya. Itu lagu apa itu? Nana lagi ya nona nama abanana ya nona kerja dengan sehat ya nona dan gembira. Jadi
kicir-kicir. Nah, itu lagu kicir-kicir itu diangkat dari puisi rakyat. Di Sumatera apalagi lebih banyak lagi lagu daerah yang diangkat dari puisi rakyat. Jadi puisi rakyat ini ada, kenapa disebut puisi rakyat? Karena memang ada di dalam budayanya rakyat Indonesia. Mau nanam padi, mereka berpantun. Mau menerima pengantin, mereka berpantun. Melamar, datang ke satu tempat, mereka berpantun. Di Sumatera lebih kuat ya, di Jakarta aja ada, di daerah Jawa Barat ada, di Jawa juga ada ya. Jangan aja disebut puisi rakyat. Jenisnya apa? Jenisnya yang sudah kita pelajari 3, pantun, syair, gurindam, dan satu lagi yang ibu mau perkenalkan adalah karmina ya. Jadi ada pantun, ada syair, ada gurindam, dan satu lagi ada karmina. Bagaimana dengan ciri-cirinya nanti akan ibu jelaskan dalam video berikutnya. Oke, sampai ketemu ya anak-anak. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ulang, walaupun ini sudah kalian pelajari, ibu hanya akan merangkumnya saja. Jenis dan ciri puisi rakyat. Jenisnya ada pantun, ada syair, ada gurindam, dan ada karmina. Kita akan bahas satu-satu mulai dari pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang jumlahnya dalam satu bait ada 4 baris. Nah, pantun ini punya sampiran. Sampiran itu adalah gabungan kata-kata yang dibikin indah untuk mengantarkan sebuah pantun. Ya, sampirannya ada di baris 1 dan 2. Isinya ada di baris keberapa? Ada di baris 3 dan 4. Jumlah suku katanya bagaimana supaya memenuhi syarat? Boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 11, boleh 12. Tapi maksimalnya hanya boleh 12. Rimanya adalah A, B, A, B. Apa artinya? Bunyi rima di baris 1, rima itu adalah bunyi akhir suku kata. Di dalam akhir baris ya, bunyi suku kata di akhir baris itu namanya rima. Rima di baris 1 itu akan sama bunyinya dengan rima di baris ketiga. Ya, sedangkan rima di baris kedua akan sama dengan di baris ketiga. Di baris keempat. Seperti apa? Nanti ibu contohkan dalam video berikutnya. Oke. Ya, anak-anak, ini ada satu contoh pantun yang ibu buat. Buah mangga enak rasanya, dibuat jus pastilah menyegarkan. Manusia mulia karena budinya. Budi baik pastilah menyenangkan. Ya, coba kita lihat. Ini satu bait. Jumlahnya benar nggak ada 4 baris? Tadi kan katanya ciri pantun ada 4 baris. Kita hitung sama-sama. Baris 1, baris 2 ini, baris 3, dan ini baris 4. Betul. Sekarang kita cek suku katanya. Buah mangga enak rasanya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Sekarang kita hitung yang baris 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih memenuhi syarat 11 suku kata. Karena pantun syaratnya adalah 8 sampai 12. Kita lihat baris ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas banget ya. 12 suku kata. Ya, sekarang kita lihat yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih memenuhi syarat. 10 suku kata. Tadi cirinya adalah 8 sampai 12. Ini masih memenuhi syarat. 9, 11, 12, dan 10. Baik, sekarang kita lihat mana yang disebut dengan rima. Rimanya ada di baris 1 dan 2.
Buah mangga enak rasanya, dibuat jus pastilah menyegarkan. Ini hanya keindahan bahasa aja, nggak ada kaitannya dengan isi. Jadi baris 1 dan 2-nya nih disebut sebagai apa tadi? Rima. Sedangkan 3 dan 4 adalah isi. Isinya di sini nih pesannya. Manusia mulia karena budinya. Budi itu artinya perbuatan baik ya. Budi baik, perbuatan baik pasti menyenangkan. Ya, maka itu yang akan diingat terus oleh orang. Ya, jadi jelas. Nah, sekarang kita lihat rima. Kok tadi rima? Mohon maaf. Ini namanya apa? Sampiran. Jadi rima. Ya, sampiran ini isi. Baik, rimanya, rima adalah ini nih, bunyi suku akhir yang disebut rima. Lihat. Ya. Baris 1 rimanya bunyinya sama. Sama-samanya. Baris 2 dengan 4 samakan. Baik, mudah-mudahan semakin jelas. Ini adalah contoh pantun. Tadi apa? 1 baitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Jumlah suku kata 8 sampai 12. Ini masih memenuhi syarat ya. Dan rimanya atau bunyi akhir suku katanya baris 1 sama dengan 3, baris 2 sama dengan 4. Inilah pantun ya. Mudah-mudahan semakin jelas. Oke. Ya, sekarang kita bahas jenis yang kedua yaitu syair. Syair, berapa jumlah baris dalam satu baitnya? Adalah ada 4 baris ya. Sampirannya nggak ada. Isinya semua ada di baris 1 sampai 4. Jumlah suku kata 8 sampai 14. Ini boleh sampai 14 ya. Tapi syarat minimal kayak pantun 8. Rimanya A. Ada 4 ya. Bagaimana? Nah, ini contohnya. Contoh syair. Ibu bacakan dulu. Batik adalah budaya bangsa. Kain bercorak, aneka warna. Bisa dikenakan di mana saja. Santai bisa, formal pun bisa. Ya, kita lihat. Apakah jumlah barisnya ada 4? Kita hitung ya. Kita hitung. Ini baris 1. Ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Lihat suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih memenuhi syarat. Ya. Sekarang kita lihat baris kedua. Kain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih memenuhi syarat 10 suku kata. Tadi syaratnya adalah 8 sampai 14. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih memenuhi syarat 11 suku kata. Nah, yang terakhir santai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih memenuhi syarat. Baik, apakah ada sampirannya? Tidak ada. Semuanya dari awal sampai akhir adalah isi yang saling berhubungan maknanya ya. Semua adalah isi. Lihat rimanya. Ini sa masih dianggap sama dengan na. Masih dianggap sama dengan ja, masih dianggap sama dengan sa. Berarti rimanya sama dan berumus a. Paham ya? Oke, itu contoh dari syair. Baik, yang ketiga namanya gurindam. Gurindam ini jumlah baris dalam satu baitnya hanya ada 2 baris. Sampirannya tidak ada, isinya di baris 1 dan 2. Suku katanya ini paling minimalnya lebih banyak nih ya, 10 sampai 14. Dia seperti syair,
ya, batas maksimalnya tetapi batas minimalnya lebih banyak yaitu 10. Rimanya nih sama dengan syair AA. Karena kenapa AA-nya cuma 2? Karena cuma 2 baris ya. Kalau kenapa syair AA-nya 4? Karena dia ada 4 baris. Baik, kita lihat contohnya. Ya, contoh gurindam Ibu buatkan. Indonesia tanah air beta, kan ku jaga penuh rasa bangga. Kita lihat apakah betul ada 2 baris? Ini baris 1, ini baris 2. Adakah sampirannya? Tidak ada. Semuanya adalah isi. Lihat jumlah suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih memenuhi syarat. Ya. Yang ini. Kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 suku masih memenuhi syarat. Rimanya kita lihat. Ta, ga masih dianggap sama, maka betul berima a. Sampai sini paham? Itulah gurindam. Jumlah barisnya 2 tetapi mirip dengan syair. Cuma batas minimalnya lebih banyak yaitu 10. Ya. Baik.